Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau serta siapapun yang setia di jalan beliau hingga di kiamat kelak. Dan alhamdulillah kita bersua kembali untuk membahas tafsir Quran surah Al-Ahzab. Sekutu-sekutu ya. Tugasnya adalah apa hubungan awal surah Al-Ahzab dengan akhir surah Al-Ahzab. Awal surah Al-Ahzab dengan akhir surah Al-Ahzab. Santri menemukan apa? Tadi, Kak siapa tadi? Kak Cindy. Ayat berapa? Ayat 1 tentang? Larangan, janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Oke. Terus di akhir? Karena Allah akan mengazab orang-orang munafik. Terus? Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Wa itu ballahu. Ternyata sangat ini ya. Sangat erat kaitannya ya. Di awal Al-Ahzab itu adalah jangan mentaati orang kafir dan munafik. Ya. Terus di akhir Al-Ahzab Allah akan mengazab orang munafik dan orang musyrik. Kafir sama musyrik sama? Ya, identik lah ya. Tayyib. Ya, jadi pantesan kita nggak boleh taat kepada mereka. Kenapa? Karena mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus, pinter. Terus ada lagi nggak? Ada lagi kaitan yang lain? Oke, saya tunjukkan ya. Sebentar. Lihat ayat 70-nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Apa hubungannya dengan ayat pertama? Ayat pertama apa bunyinya? Ya ayuhan nabiyyut taqillaha. Ya. Jadi perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Di akhir ya ayyuhalladzina amanu di 70 ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Sama enggak? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Iya kan? Terus kalau sebelumnya di ayat pertama wala tutil kafirin wal munafiqin. Kalau di akhir kita nggak boleh taat sama orang kafir dan munafik, tapi kita diperintahnya taat kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Ya, jadi seimbang ya. Nggak boleh taat sama orang kafir dan munafik, tapi di akhir suruh taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Serasi kan? Oke. Poin berikutnya tadi baru
liyu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, ini penutup yang sangat seimbang ya. Tapi lihat sedikit ke ayat 60-nya. Coba ayat 60 apa cerita apa di situ? La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah linughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Mal'unina inama sukifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Jadi kalau di awal itu cerita tentang munafik secara disebut gitu saja, kalau di akhir cerita rincian orang munafik di Madinah. Kemudian ayat 64-nya, innallaha la'anal kafirina wa adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyya wala nasira. Ya, jadi orang munafik dan orang kafirnya dirinci di akhir plus azabnya ngumpul di ayat 73 liyu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Ya. Tapi orang berimannya diberikan apa? Taubat. Wa ituballah alal mu'mina wal mu'minat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Baik. Sudah dapat ya? Nah, sekarang apa hubungannya Al-Ahzab dengan akhir Al-Ahzab dengan awal Saba? Dulu di pertemuan pertama kita sudah bahas apa? Hubungan antar akhir Sajadah dengan Al-Ahzab sudah clear. Ternyata sangat berkaitan ya kan? Nah, awal Al-Ahzab dengan akhir juga sangat berkaitan. Sekarang Al-Ahzab dengan Saba. Apa hubungannya? Ganti yang online. Tadi yang offline sudah, Ustazah. Halo, Ustazah online. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu menanggung untuk menjawab. Santri bantuin, kasihan yang online belum bersuara. Apa hubungan Al-Ahzab dengan Saba? Ya udah, saya kasih kunci ya. Ini ada beberapa. Ya, saya kasih kunci. Lihat di pojokan kanan atas. Yas'alukan nasu anis sa'ah. Sekarang baca surah Saba ayat 3. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Apa hubungannya? Ustazah, halo? Sa'ah itu kiamat ya, Ustaz? Iya. Ya. As-sa'ah itu kiamat. Berarti hubungannya apa? Tentang hari akhir.
Iya, yang satu cerita tentang apa? Tentang kiamat di akhir Al-Ahzab, di awal surah Saba juga tentang kiamat. Qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ya, sebentar di ayat 3 Al-Sabanya, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimil ghaib. Jadi yang tahu kiamat di sini qul innama ilmu indallah, sedangkan di sini la ta'tiyannakum 'alimil ghaib, akan mendatangkan kepada kalian kiamat itu alimul ghaib, yang tahu yang gaib. Siapa tuh yang tahu yang gaib? Allah. Ya, la ya'zubu anhu misqalu dzarrah. Ya, tidak ada yang terhijab sedikit pun sebesar dzarrah. Ya, fis samawati wal fil ardi wal asgharu min dzalika wal akbaru fi kitabim mubin. Nah, Tadi saya ngelihatnya ya ayat terakhirnya Ustadz, jadi nggak nemu. oh, iya. Ayat terakhir tuh hubungan tuh nggak harus ayat terakhir banget ya. Kadang tema di blok satu bloknya terakhir. Tapi kadang juga ada juga, kita lihat aja. Ya, Sandri, ketemu apa? Kan ayat 72-nya itu nyebutin tentang menawarkan Allah langit, bumi, dan gunung-gunung. Kemudian ayat satunya, Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Iya. Ya. Jadi inna auratnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal, gitu ya. Sementara di ayat satunya alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa fil ard walhamdulillahil akhirah wal hakimul khabir. Ya. Ya, lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Coba. Kalau di akhir tadi Ustaz baca, oke lah ayat akhir, wa kana Allahu ghafurur rahima. Sementara di ayat 2 apa? Wa huwa Rahimul ghafur. Kenapa begitu, Ustaz? Kenapa di ayat 73 itu ghafur dulu baru rahim, sementara di Saba ayat 2 rahim dulu baru ghafur? Karena ayat yang 73 ini menceritakan laknat Allah kepada orang munafik, orang musyrik. Menunjukkan kalau Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Sedangkan yang ayat kedua ini wa ma ya'ruju fiha wa huwa ya'lamu ma yaliju fil ard. Oh, tentang ciptaan Allah, tentang kekuasaan Allah, bumi, penciptaan Allah, al-ardu wa ma yakhruju minha, dan apa yang tentang bumi dan tentang langit, maka di situ penciptaan langit dan bumi dan langit itu menunjukkan kasih sayang Allah, yang juga Allah itu maha pengasih, maha pengampun. Pengampun itu biasanya identik dengan dosa, Ustaz. Mana di ayat 2 itu dosa itu yang mana? Yang mengandung dosa itu yang mana? Kalau ayat 73 jelas ya. Di situ kan Allah mengadab, ya kan? Setelah itu Allah memberikan taubat kepada orang beriman dan orang-orang laki-laki, beriman laki-laki, beriman perempuan, ya kan? Maka Allah Maha Pengampun, pas kan? Karena masalah taubat, dan Allah kalau sudah memberi taubat, nggak cuma taubat doang, disayang gitu, ya, disayang. Jadi nggak cuma diampuni dosanya, kesalahannya, tapi malah ditingkatkan lagi menjadi nilai kasih sayang yang besar. Nah, tapi kalau di Saba ayat 2, kok rahim dulu baru ghafur? Rahimnya tadi Ustaz menyebutkan rahimnya Allah adalah langit dan bumi.
Nah, untuk lebih detail itu coba yang naik ke langit itu apa sih? Yang naik ke langit. Yang naik ke langit itu yang pengampunannya ya Ustaz. Yang naik ke langit kok pengampunan. Yang pengampunan itu dari langit ke bumi, kita di bumi. Yang taubatnya diangkat. Iya, jadi yang naik ke langit itu adalah amal kita, catatan amal kita. Oke. Catatan amal. Ya. Jadi ampunannya itu Ustaz. Nah, amal kita kan pada nggak bener kan? Atau karena makhluk itu tidak kebanyakan merusak di bumi gitu Ustaz? Kita ngaku aja lah, kita seandainya amal kita ini kita cek sendiri terus tiba-tiba dibawa ke langit, itu ngaku nggak kalau kita banyak salah? Ngaku Ustaz. Iya, makanya Ghafur. Oh ya Allah, akhirnya. Nangkep ya? Nah, di antara kenapa didahulukan Rahim daripada Ghafur? Karena ya'lamu ma yaliju fil ardh. Coba kita supaya enak kita buka tafsir ininya ya. Tafsir lafziyah. Ini jadi bahasa apa ya, nggak apa-apa lah. Ya'lamu ma yaliju fil ardh. Dialah Allah yang mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Ya, yang masuk ke dalam bumi ini seperti air, biji, gitu ya. Hewan yang tinggal di dalam tanah. Berarti rahmat Allah kan? Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar berupa tumbuh-tumbuhan, rahmat Allah kan? Wa ma yanzilu minas samai, apa yang turun dari langit berupa apa? Hujan. Rahmat Allah kan? Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik? Yang naik malaikat membawa catatan amal. Baik apa bagus apa buruk? Ya nggak bener lah amal-amal gitu. Ya. Banyak kurangnya. Makanya kemudian wa huwar rahim. Rahmat Allah banyak, tapi ingat, wa ma ya'ruju fiha, seandainya amal-amal kita salah pun Allah Ghafur, langsung menyebutkan Maha Pengampun. Jadi tenang aja. Asalkan kita minta ampun, Allah ampuni kok. Rapi ya di sini ya. Dah. Clear. Oke, kembali ke Al-Ahzab. Kita sudah ayat berapa sekarang? Terakhir kemarin tentang An-Nabi Allah ini sudah ya? Ayat 6 sudah belum Ustaz-Ustaz? Santri? Sudah. Berarti kita ayat 9 sekarang. Baik, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Apa ini? Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dulu ja'atkum, telah datang kepada kalian junud, tentara. Tentara fa'arsalna alaihim riha. Oh, ini kisah tentang apa ini? Perang Ahzab. Ya, inilah sebabnya disebut surah Al-Ahzab. Ya, karena cerita tentang perang Ahzab. Ya. Di perang Ahzab itu Nabi SAW dikepung oleh sekutu-sekutu dari Yahudi yang membuat persekongkolan, ya, membuat fitnah, kasak kusuk, lobi-lobi,
Sehingga berkumpullah siapa? Ini nih, Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mukmin nikmatnya dulu datang kepada mereka penduduk Mekah dan Hijaz dari atas mereka, penduduk Najd dari bawah mereka, dan mereka bekerja sama bersekutu memusnahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya pada saat perang Khandaq. Khandaq itu parit. Jadi perang Azab itu kadang disebut Khandaq karena strategi menghadapinya dengan parit. Ya. Nah, pasukan sekutu itu dibantu oleh Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Ya. Jadi Madinah itu punya benteng alami di sebelah belakangnya, itu gunung-gunung tajam yang nggak mungkin dulu pasukan dulu perang kan hanya dengan darat ya. Itu nggak mungkin tembus sana. Nah, di sana Yahudi paling pojok. Ya. Nah, tetapi Yahudi malah bikin apa? Bikin gara-gara. Ya. Ketika paret dibikin ketika orang Yahudi menebar fitnah, semua orang pada datang ya, orang-orang Arab, Hijaz maupun Najd. Najd itu Riyadh itu Najd. Ini supaya tahu kita lihat kata Arab dulu deh. Jalan-jalan dulu ke Arab ya. Santai nggak bisa lihat ya? Ya kasihan deh. Ini mah Mekah dong, sebentar. Kita lihat Arab. Mending kita lihat Madinah dulu. Ya. Nah, Madinah ini kalau bawahnya itu disebut sebagai Hijaz, jadi Mekah Madinah itu Hijaz. Nah, kalau sebelah atas tuh agak ke kanan Riyadh ini ya, sebelah depannya ya. Itu disebut sebagai Najd. Ya. Nah, dari Mekah ini supaya bisa dicoret-coret saya bikin panah. Terus. Jadi dari sini pasukannya kafir Quraisy. Ya, dari sini juga pasukan Arab yang lain. Jadi diserang nih Madinah. Ya. Di belakangnya Yahudi. Wah, itu mengerikan sekali. Ya. Nah, kita lihat Madinah. Nah, Madinah ini begini ya. Ini kelihatan nggak ini kalau sekarang begini? Enggak. Enggak ada ya. Enggak kelihatan kondaknya. Ala kulli hal diserang ke arah Madinah. Nah, kembali ke ayat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mendatangkan tentara-tentara dari kalangan malaikat ya, termasuk farsalna alaihim riha. Kami datangkan juga angin. Ya, angin ini angin yang kenceng ya, angin topan. Angin topan yang memporak-porandakan kemah-kemah mereka.
Ya. Wa junu dalam tarauha, dan tentara-tentara malaikat yang tidak mereka lihat. Ya. Di hari-hari itu kaum muslimin sangat khawatir sudah. Ya. Betul-betul sampai dikatakan buang air kecil aja susah. Kenapa? Takut sebelum selesai buang air kecil diserang. Ya, saking apa? Saking ngerinya. Jadi setiap detik itu mereka khawatir sekali. Ya. Nggak berani tidur nggak nyenyak. Seperti beberapa hari yang lalu saya tidur nggak nyenyak. Bukan, nggak, masih jauh ya. Pokoknya mengerikan sekali. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kalian kerjakan, Maha melihat. Ya. Dan serunya tanpa harus menyerang, ini musuh-musuh pada pulang, kabur. Ya. Gara-gara diporak-porandakan kemah-kemahnya, tungku-tungku api mereka yang mau pesta mereka terguling gitu ya, sehingga nggak bisa pesta. Malam-malam jadinya gelap, mereka malah yang terancam. Ya, malah mereka merasa apa? Terancam. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ijja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Nah, ini ya. Ingatlah ketika datang kepada kalian dari atas kalian. Dari atas kalian itu maksudnya dari atas lembah. Ya, dari timur dan barat. Tadi di peta tadi. Ya, wa min fawqikum wa min asfala minkum. Dari atas, dari timur dan dari barat. Wa idzaghatil absar, dan betul-betul pandangan kalian sudah berubah. Ya. Berubah itu terpana melihat musuh dari berbagai arah. Di mana-mana musuh. Padahal Madinah waktu itu hanya kota kecil. Ya, wa balaghatil qulubul hanajir, dan hatinya itu seolah-olah naik ke tenggorokan. Apa istilahnya ya? Perasaan itu kayak naik ke tenggorokan. Namanya perasaan kan dalam hati kan ya? Tiba-tiba perasaan itu ke tenggorokan. Kayak apa? Kayak mau sekarat gitu. Ya, wa tadhunnuna billahi dzununa. Dan kalian menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang macam-macam. Tapi sampai ke tenggorokan itu karena saking takutnya ya Ustaz. Iya. Kayak mau sakaratul maut. Pernah Ustaz atau santri pernah nggak merasakan kayak mau mati gitu? Saya waktu kecil dulu pernah tenggelam. Jadi di kampung itu dibangun bendungan baru, ya, sungai yang biasa kami mandi di situ dibangun bendungan, ya. Kemudian bendungannya itu ada daerah yang dalamnya, ya kan, kalau di bendungan jadi ada dalamannya gitu kan. Nah, teman-teman saya udah bisa berenang, melihatnya enak sekali, kelihatan kepalanya gitu kan, enak aja. Wah, kita ya maklum orang kampung kan pemberani, langsung melompat, wah jebur, nggak taunya dalam, tenggelam, wah, waduh, mau mati itu rasanya. Ya, alhamdulillah diselamatkan teman, sekarang jadi hidup, alhamdulillah ya. Itu rasanya ya mau mati. Nah, kalau anak saya nomor 2,
itu pernah saya ajak berenang, cuman setengah lutut, ya. Tapi karena ketika di kolam renang kan nggak bisa berdiri kan, tenggelam juga. Aslinya kalau nggak tidur itu nggak tenggelam, kalau berdiri gitu nggak tenggelam. Ya, tapi karena pertama kali kan tiduran gitu di kolam renang, ya tenggelam lah. Itu waktu diceritain dulu gimana rasanya, iya kayak mau mati katanya. Jadi perasaannya takutnya luar biasa, ya. Sehingga dan kalau tenggelam kan hap hitungannya cuma berapa menit kan, diselamatin temen atau ada yang nolongin gitu kan. Nah ini perasaan seperti itu berlangsung berbulan-bulan coba, ya. Sampai tadi buang air aja nggak berani gitu, saking mengerikan kondisinya. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah ya ujian untuk orang-orang beriman diguncang seguncang-guncangnya, ya, dengan guncangan yang sangat dahsyat. Guncangan di sini bukan guncangan gempa, bukan ya, tapi guncangan jiwa. Ya. Nah, di situ kelihatan sekali keimanan orang-orang beriman. Ya, siapa yang bertambah imannya, siapa yang semakin yakin dengan Allah dan Rasul-Nya, ya, kemudian mengatakan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Ya, justru untuk orang beriman peristiwa ini menambahkan iman. Ya. Nah, kita dulu nggak sanggup ya kalau kita yang diuji kayak gitu tuh, ya Allah, kabur. Kabur juga nggak bisa kabur, mau kabur kemana? Dikepung. Ya. Nah, sampai-sampai orang munafik mengatakan wa id yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradum ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ya. Dan ingatlah ketika orang munafik, orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan oleh Rasulnya hanya tipu daya belaka, katanya. Ya, ini orang-orang yang lemah iman. Loh, Ustaz, ada sahabat Nabi yang lemah imannya. Semua sahabat Nabi manusia ya. Mereka semua manusiawi, mereka bukan malaikat yang tahu banyak hal yang gaib, enggak. Ya, mengalami hal-hal yang sama, ya. Mengalami kondisi-kondisi guncangan yang luar biasa, ya. Mengalami peristiwa manusiawi lainnya. Nah, di kalangan mereka ini ada golongan bukan sahabat Nabi yang benar, yaitu orang-orang munafik. Di antaranya yang paling terkenal adalah Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini gembongnya munafik. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini aslinya hampir-hampir dia itu jadi raja Madinah. Ya, dia dihormati oleh Aus, dihormati oleh Khazraj, ya, dua suku yang paling besar di Madinah. Kemudian di sana hampir-hampir dinobatkan menjadi rajanya Madinah. Tapi karena datang Nabi kita Muhammad SAW kalah pamor, ya, pengikutnya jadi berkurang. Kalau sampai menentang Nabi, justru nanti akan menjadi bermasalah karena akan apa? Akan kehilangan semua orang kepercayaannya. Akhirnya pura-pura beriman. Ya. Tapi uniknya ada anaknya namanya Abdullah. Jadi bapaknya Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak Abdullah, sehingga namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu beriman dengan sangat baik. Tapi musuhan sama bapaknya.
Ya, jadi kalau ada apa-apa itu anaknya lapor ke Nabi. Ya, ya Rasul, bapak saya begini. Boleh nggak saya bunuh? Jangan. Ya. Tapi dia menghina engkau ya Rasul di kalangan mereka. Enggak, jangan sampai Nabi itu dikenal membunuh sahabatnya. Jadi tetap ya, sahabat-sahabat Nabi itu, kalau yang sampai istiqomah, kita menyebutnya sahabat Nabi. Kalau yang munafik, ya ada keterangan dari apa? Dari tafsir-tafsir Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah tentang orang munafik, ya. Kemudian dalam sejarah tarikh disebutkan, ya kita mengambil pelajaran, ya. Makanya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Rasulullah tidak mensolatkan, ya. Taib. Nah, orang-orang munafik ini ada ya di kalangan di Madinah itu yang mengaku Muslim, tapi kemudian membuat keguncangan. Ya, mana janjinya Nabi, janjinya Allah dan Rasulnya, katanya mau ditolong. Ya, di mana Rasulullah ketika membuat azab, membuat kondak itu, membuat benteng pertahanan mengelilingi Madinah, itu beliau sempat ketemu dengan batu besar yang nggak bisa dipukul oleh sahabat siapapun. Ya, maka kemudian dipanggillah Nabi SAW, diminta untuk menghancurkan itu. Nabi SAW kemudian ngambil apa kalau kita tuh buat mukul batu besar itu apa namanya? Ganco. Ya, apa? Kalau kapak kan buat kayu, kalau buat batu apa? Bogem. Bogem apa? Palu tapi buat batu. Iya, bogem ya. Apa? Kalau santri apa namanya? Godam, ya, palu godam, ya. Ya, yang gede itu. Nah, Rasulullah itu sampai teriak gini, ya. Dibukakan untukku istana-istana Kisra. Dueng, pecah. Tambah lagi, dibukakan untukku istana-istananya Rum, duar, gitu kan. Kaget kan sahabat-sahabat yang lain. Wih, ya, Nabi SAW apa? Optimis sekali akan memenangkan sampai mana? Sampai Persia dan Romawi. Orang-orang munafik, ya, mendengar itu, lah, kencing aja nggak lurus, gitu. Ya, maksudnya itu takut gitu, ngaku-ngaku akan menaklukkan Romawi dan Persia. Itu ungkapan orang munafik kayak gitu. Ya, mana ada ya bisa menaklukkan Romawi dan Persia, ngadepin di depan mata aja udah ketakutan kayak gitu. Ini orang-orang munafik. Ya. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Wah, ada yang lebih kejam lagi. Ya, orang munafik sampai mengatakan apa? Qalat ta'ifah. Sebagian dari kelompok minhum di antara munafik itu mengatakan ya ahla Yathrib. Wahai penduduk Yathrib, waktu itu masih Yathrib ya. Dulu Madinah itu namanya Yathrib. Ya. Kemudian mereka lupa ya namanya itu Madinah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak ada iman dalam hati mereka. Ya. Jadi Madinah yang sudah diberi nama oleh Rasul, tetap aja mereka menyebutnya Yathrib. La muqama lakum. Ya. Tidak ada tempat bagi kalian, tempat berdiri bagi kalian. Maksudnya udah kalian ini ya nggak akan punya kekuasaan apapun. Farji'u, udah balik aja, pulang-pulang. Gitu.
Ya, padahal mereka sedang apa? Sedang keluar rumah berjihad ribat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yasta'dzinu fariqum minhum. Akhirnya sebagian kelompok munafik ini ya minta izin. Ya, minta izin kepada Nabi ya. Wa yasta'dzinu fariqum minhum nabiyya yaquluna inna buyutana aurah. Ya, sungguh rumah-rumah kami terbuka. Ya, wa ma hiya biaurah. Maksudnya rawan enggak aman. Wa ma hiya biaurah, padahal enggak. Ya, kalau mau jaga di sini karena musuhnya di depan. Ya. Iyuriduna illa firara. Tidak lain tidak bukan mereka pengen lari dari perang. Ya, jadi orang-orang munafik kabur dari medan tempur. Nah, ini hati-hati ya. Jadi usahakan jangan punya sifat kabur dari medan tempur. Ya. Kalau sedang di pesantren ya sudah tempur di pesantren. Ya, pesantren itu bagian dari jihad ya. Kecuali sakit, pengen dirawat di rumah. Ya, pengen disayang-sayang sama mama ya bolehlah, silahkan ya, kangen ya. Tapi tempur kita di mana? Di pesantren. Ya, lagi ngaji sungguh-sungguh, lagi belajar sungguh-sungguh. Ya. Nilai dari orang yang berjihad fisabilillah itu juga sama dengan orang yang mencari ilmu. Ya. Kalau berjihad itu fisik dan perlengkapan ya, jiwa raga segala macamnya. Kalau ilmu, akal, hati yang harus disiapkan ya untuk menerima ilmu dan kelak akan menjadi bekal berdakwah di tengah masyarakat ya menghadapi kehidupan selanjutnya. Taib. Jadi orang munafik mau kabur. Walau dukhilat alaihim min aqqariha thumma su'ilul fitnata la atauha wa ma talabbasu biha illa yasira. Ya. Dan seandainya Madinah itu dimasuki oleh mereka min aqqar segala penjuru thumma su'ilul fitnah. Kemudian mereka diminta untuk melakukan fitnah. Maksudnya di sini murtad ya. Disuruh untuk orang Islam atau niscaya mereka akan ikut-ikutan. Jadi mereka itu antara iman dan kafirnya itu tipis banget. Ya, ketika ada untung di orang beriman, mereka ikut beriman. Ketika ada untung di orang kafir, mereka ikut orang kafir. Munafik tuh gitu. Ya. Imannya berdasarkan keuntungan. Ya. Kalau di satu tempat ada nikmatnya, dia baru mau datang. Ya, kalau tempat itu penuh dengan perjuangan, ya, penuh dengan pengorbanan, dia kabur. Ya, hati-hati ya dari hal yang demikian. Ya, orang beriman itu mau untung, mau rugi secara duniawi, yang penting Allah ridho, lanjut. Ya. Sebab nanti hasil ada di negeri akhirat, ya di surga. Wa ma talabbasu biha illa yasira. Dan mereka nggak pakai lama, ya nggak pakai lama untuk kufur itu nggak pakai lama, ya. Jadi ditawari kufur pun cepet banget. A'udzubillahi min dzalik. Nah, ini kisahnya sebenarnya mencekam panjang lebar, ya. Ini sebelum dilanjut ada pertanyaan boleh? Santri boleh? Ada yang ditanyakan?
Kalau tidak, kita masuk ke faedah ayat. Ya, singkat cerita dari apa yang sudah kita bahas tadi ayat demi ayat. Ya, faedah pertama, disyariatkannya memberikan peringatan dengan menyebut nikmat-nikmat Allah, ya, agar senantiasa mensyukurinya sehingga bertambah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jadi kadang kita itu menganggap yang sampai kepada kita itu lebih banyak musibah ketimbang nikmat. Padahal kalau dihitung-hitung, kita itu lebih banyak dapat nikmat ya dibandingkan musibah. Coba, musibah apa sih yang kita rasakan? Misalnya musibah sakit. Kita itu sudah sembuh berapa lama? Sekian lama sembuh, sakit cuma 3-4 hari, rasanya kayak apa? Kayak musibah besar. Ya, padahal dibandingkan sembuh masih lama sembuh. Atau sakitnya masih sakit gigi. Coba, yang sakit 1 gigi, yang sehat berapa gigi? Ada berapa gigi kita? Udah dihitung nggak kemarin? Makharijul huruf. Ya. 2 depan ya, 16 katanya. 32 lah katakanlah. Ya. Nah, yang sakit 1, yang sembuh 31. Seolah-olah apa? Lebih banyak musibah yang terasa. Atau sakit misalnya kalian kalau sakit apa sih? Pusing kepala. Ya. Atau sakit perut. Ya, padahal matanya sehat, hidungnya sehat, telinganya sehat, ya. Semua sehat. Hanya 1 bagian saja yang sakit. Jadi, apapun musibah, kalau dibandingkan nikmat, lebih banyak nikmat. Dan hebatnya, di sakit itu akan mendatangkan nikmat yang lebih besar. Kadang hidup kita itu, kalau nikmat terus, ya, itu juga nggak nikmat. Nangkap ya? Hidup itu kalau nikmatnya terus, itu jadi nggak kerasa nikmat. Makanya sesekali sakit. Ya, supaya ingat bahwa nikmat Allah sudah sangat banyak. Ya. Misalnya nggak bisa tidur sehari 2 hari. Padahal selama ini tidur mulu. Ya. Baru sadar kalau tidur itu nikmat. Ya. Tadi nikmat gigi, baru sadar kalau pas sakit gigi, oh ternyata nikmat banget kalau nggak sakit gigi ya. Bahkan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Ya, gimana? Betul nggak sih? Lebih baik sakit gigi. Lebih baik sakit? Kan ada kan gitu kan? Lebih baik sakit hati ini daripada sakit gigi. Bukan nggak ada yang lebih baik lah. Ustaz, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Oh iya. Sakit gigi rasa macam mau mati. Kalau satu tadi lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Ya Ustaz. Iya, ya. Jadi jamaah yang online menyampaikan gini, lebih baik sakit gigi, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, karena kalau sakit gigi rasanya mau mati katanya. Iya sih, kalau sakit gigi tuh apa ya? Sakitnya tuh ngang terus. Ya, beruntung yang sehat-sehat ya, alhamdulillah. Ya, ala kulli hal, nikmat kita itu banyak luar biasa. Ya, hanya banyak yang kita tidak sadari, tidak kita syukuri. Makanya ketika ada musibah sedikit, ingat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
di mana Rasulullah SAW dan sahabatnya itu sudah diberi nikmat hikmah, nikmat ukhuwah, ya, nikmat bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau cuma sekedar datang musuh-musuh, ya, untuk menyerang, berkumpul dengan segala macam potensi kekuatan, ya, sementara kita tetap ada di jalur taat kepada Allah dan Rasulnya, sudah, itu nikmat yang harus dipertahankan. Ya, makanya Rasulullah dan para sahabatnya setelah peristiwa Ahzab ini, ya, atau perang Khandaq ini, ya, mereka kan pada pulang tuh musuh-musuh. Umat Islam menjadi gagah perkasa terkenal seantero Arab. Ya. Kenapa? Karena semua orang Arab ngumpul nyerang Madinah, gagal. Berarti kan hebat sekali ini orang Islam. Ya, semenjak itu orang Arab pada ciut nyalinya. Ini kalau gabungan aja kalah, gimana kalau kita diserang satu-satu? Nah, maka puncak kesombongan orang Arab musyrik, ya, orang-orang musyrik Arab itu puncaknya di perang ini. Setelah perang ini mereka udah nggak berani ngelawan sama sekali. Sampai kemudian terjadilah Fathu Mekah. Ya, terjadilah Fathu Mekah. Jadi ini hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan umat Islam berani menyerang Romawi setelah ini. Ya, karena sudah terkenal dikepung oleh seluruh orang Arab plus Yahudi, semuanya diberesin. Ya. Dulu saya ada kitab namanya Ghazwatur Rasul kalau tidak salah. Ya, perang-perangnya Rasul itu seru banget. Perang ini begini, ya, perang ini begini, perang ini begini, ya. Dan puncaknya perang yang paling mendebarkan perang ini. Setelah perang ini nggak ada lagi perang yang berat, ya, karena sudah pernah mengalami masalah yang sangat berat. Jadi kalian nanti siap-siap, ya, wahai para santri, kalau ustadzah-ustadzah yang online mah kayaknya udah pengalamannya udah banyak, ya. Kalian yang masih muda siap, ya, kalau ada masalah yang berat sudah punya dada yang lapang, ya. Jadi jangan cuma masalah kecil patah semangat, ya, pulang. Emak pulang. Kenapa? Apa Kak Cindy? Mati. Masalah sedikit mati katanya. Enggak, kalian jangan mati di sini, saya yang repot nanti. Ya. Tapi sebenarnya kalau mati menuntut ilmu itu surga loh. Ya. Insya Allah surga tanpa hisab. Tapi jangan nyari mati, ya. Nggak makan sebulan. Ya, nggak makan sebulan. Kurus Kak Siti, ya. Jadi kita ketika punya iman yang kuat, siap menghadapi problematika yang berat, ya, tapi jangan nyari-nyari masalah. Ya, jangan nyari-nyari masalah. Ya, fokus kita adalah memberikan persembahan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, peribadahan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah takdirkan untuk kita itu yang terbaik. Al khair ma ikhtarallahu lana. Apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan memberi beban, ya, kepada kita kecuali yang disanggupi oleh kita, ya. Sehingga bertahap terus tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, pemaparan tentang perang Ahzab atau Khandaq. Jadi sebutannya adalah perang Ahzab atau perang Khandaq. Kenapa perang Ahzab? Karena musuhnya itu Ahzab, musuhnya itu sekutu-sekutu, ya, gabungan dari kabilah-kabilah Arab, seluruh Jazirah Arab, ya, dari Najd maupun dari Hijaz, ya.
bahkan Yahudi di belakang. Kenapa disebut Khandaq? Karena ketika menghadapinya Salman Al-Farisi mengusulkan, ya, dulu kata Salman Al-Farisi itu dari Persia, ya, dulu orang tuanya tokoh Majusi. Dulu kami kalau dikepung, kami membuat parit, kata beliau. Ya, maka kemudian Rasulullah menyetujui itu, dibuatlah parit sepanjang perbatasan Madinah, ya, yang memungkinkan pasukan untuk menerobos. Ya, dan di situ terjadilah kerja bakti besar-besaran menggali parit, ya, yang tidak bisa dilalui oleh lompatan kuda. Jadi ukurannya berapa meter gitu, kedalamannya juga berapa meter, yang ukurannya pokoknya kuda nggak bisa melompat. Kalau kuda nyemplung nggak bisa naik. Ya. Dan setiap berapa meter dijaga oleh sahabat-sahabat. Jadi sepanjang sahabat itu nungguin, ya. Ketika gali itu dengan ketir-ketir. Mereka mau datang gitu kan. Ketika jadi nungguin, ketika ngumpul mereka ngelihat, aduh nggak kebayang itu situasinya. Ya. Nah, di perang Khandaq itu kemudian menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kaum muslimin. Ya, bahwa Yahudi setelah itu dieksekusi, ya, diusir, nggak boleh lagi ada di Madinah, ya. Semua Yahudi Qainuqa, Bani Nadir, semua diusir. Bahkan ada beberapa kabilah Yahudi yang laki-lakinya semuanya dibunuh, ya, karena berkhianat. Faedah yang ketiga, penjelasan bahwa perang Khandaq adalah salah satu perang paling dahsyat, ya, dan paling banyak penderitaannya serta kesusahannya, ya, yang dialami kaum muslimin. Ya, jadi kalau ditanya perang apa yang paling membuat umat Islam menderita, perang Khandaq, ya, dikepung oleh tentara sekutu-sekutu, ya, Nabi SAW dan sahabatnya betul-betul mencekam berbulan-bulan, ya, dan sampai jantungnya mau naik ke tenggorokan, ya, saking menakutkan suasananya. Faedah yang keempat, penjelasan tentang terpujinya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi apapun yang terjadi tetap kita husnudzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan pernah suudzon. Dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk kekufuran dan kenifakan. Ya, apapun yang terjadi, jangan pernah suudzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah itu Asmaul Husna, semua nama-namanya indah. Dan nama Allah itu pasti sesuai dengan kandungannya. Beda, ya, kalau dengan makhluk, ada orang namanya Pak Dermawan. Ya, Pak Dermawan ternyata kadang pelit juga. Ada orang Pak Dermawan, tapi ada saatnya pelit. Lah, kalau nggak punya duit, gimana mau dermawan, gitu kan? Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Rahman, ketika Rahim, selamanya. Ngecek. Cek.
Udah dengar lagi Ustaz. Anjir, kok lompat tadi ya? Ya, jadi hati-hati dari seruan orang munafik. Faedah yang terakhir yang keenam, penetapan kenabian Nabi Muhammad SAW mengkabarkan sesuatu yang gaib. Ya, yang dikabarkan Rasulullah bahwa beliau akan menaklukkan Persia. Allah dengan izin Allah akan menaklukkan Romawi. Allah akan menaklukkan Yaman. Padahal waktu itu dalam situasi kepepet. Ya, tapi ini adalah bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan Islam nyampe di bumi Nusantara ya, Malaysia, Singapura, Indonesia, Islam sampai kepada kita bahkan sampai Bogor. Ya, ini betul-betul kabar yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Islam akan masuk ke penjuru dunia. Ya, bahkan konon katanya ke Greenland ya, kutub utara ya. Kalau New Zealand ujung sana sudah ya. Kalau Greenland kutub utara katanya juga sudah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian Ustaz saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.